Shalom saudara-saudara yang terkasih. Kembali lagi berjumpa dengan saya Pendeta Abtuadi. Pada hari ini Jumat 27 Maret 2020 kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, khususnya dari bacaan harian kita, dua bacaan harian kita dari Puji dan Janji GKPB, yakni dari Yeremia 17 ayat 9 sampai 10 dan juga 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa kami, Sang Khalik langit dan bumi, kami mengucap syukur berterima kasih oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami boleh nikmati kembali hari ini dengan kekuatan dan kesehatan. Kami percaya semua itu Tuhan berikan karena kasih kemurahan Tuhan yang nyata bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menuntun kami untuk memahami firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Terlebih kembali bagi kami agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidup kami setiap waktu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Kami siap untuk menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan bagi kita dua bacaan harian kita. Yang pertama terambil dari kitab Yeremia 17 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10, dan juga bacaan kedua dari 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Itu dari Yeremia 17 ayat 9 sampai ayatnya ke-10. Bacaan kedua terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 20. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan renungan kita pada hari ini adalah pemulihan hati. Khususnya di dalam menghadapi COVID-19 atau virus corona yang saat ini sangat mengganggu dan juga mengkhawatirkan bagi setiap kita. Perlu adanya ketenangan hati, perlu adanya hati yang tenang untuk bisa menghadapi semua ini. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita bagaimana benar-benar memulihkan hati agar kita mampu menjalani semua yang terjadi dalam situasi kita saat ini. Dan firman Tuhan hari ini khususnya dari kitab Yeremia 17 ayat 9 dan 10 di sini menceritakan bagaimana hati dari orang-orang di Yehuda, bangsa Yehuda tepatnya, mereka hati mereka dipenuhi oleh dosa, yakni mereka masih menyembah ilah-ilah lain, kemudian mereka melakukan ritual-ritual yang lain daripada penyembahan akan Allah. Karena itu Allah melalui Yeremia menentang, bahkan apabila kita membaca dari perikop Yeremia 17 ini, kita akan melihat ada dua tipikal orang yang ada di dalam kehidupan bangsa Yehuda. Yang pertama adalah orang-orang yang memiliki hati yang sangat licik, dalam artian mereka menduakan Tuhan di samping mereka tetap melakukan apa yang menjadi tradisi-tradisi Taurat pada waktu itu, yakni beribadah dan sebagainya. Tetapi di samping itu mereka tetap juga melakukan penyembahan terhadap ilah-ilah lain. Karena itu saudara-saudaraku, dalam hal ini kita akan melihat bagaimana Allah
menyatakan akan memberikan kutuk bagi mereka yang memiliki hati yang licik, sedangkan Allah memberkati mereka yang memiliki hati yang benar, yakni hati yang selalu memuji dan mengandalkan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu ingin memiliki hati untuk mengandalkan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, dalam renungan hari ini mari kita benar-benar menghayati bahwa hati kita harus benar-benar dipulihkan dan tidak memiliki rasa takut, dalam artian kita tidak memiliki kekhawatiran untuk menghadapi situasi virus corona, dan hati kita harus benar-benar hanya mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu dari bacaan kedua dari 1 Yohanes di sini dikatakan bahwa kita tahu dan kita sadar, hati kita tahu dan hati kita menyadari bahwa kita berasal dari kebenaran. Karena itu hati yang benar, hati yang bergembira itu adalah obat. Karena itu mari kita lakukan ini sebagai satu bentuk pemulihan hati bersama dengan semua keluarga, anggota keluarga kita. Mari kita lakukan ini, pemulihan hati kita menjadi satu hal yang penting untuk kita lakukan bersama pada saat-saat seperti saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mau untuk hati kita semua dipulihkan, karena pesan firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk memahami hati kita berasal daripada hati yang hidup di dalam kebenaran. Tuhan mengasihi kita, Tuhan Yesus memampukan kita untuk menghadapi situasi-situasi sulit saat ini. Dan saya yakin percaya ketika hati kita berasal dari kebenaran, maka Ia yang adalah adil, Ia pasti mengadakan pemulihan bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur berterima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Mampukan kami untuk memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kami, memulihkan hati kami yang bengkok. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dan ajarkanlah kami untuk memahami dan mengerti bahwa hati kami adalah berasal dari kebenaran. Karena Engkau Allah kami, Engkau adalah kebenaran. Engkau Tuhan kami yang telah menyelamatkan kami, Engkau menyelamatkan kami dari dosa kepada hidup di dalam kebenaran. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, bahkan kedalaman hati kami, Engkau tilik dan Engkau ubahkan menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran, kini kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Putuadi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.